warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Agus Nunggal Putranto. Saya mengajar di SMK Negeri 7 Bojonegoro. Saya mahasiswa Universitas 11 Maret PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Program studi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan NIM 9023082787. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri 7 Bojonegoro di kelas 10 DPIB Mapel Pengoperasian Alat Ukur Penyipat Datar Materi Pembacaan Rambu Ukur. Berikut ini video pembelajaran saya. Saran dan masukannya saya harapkan demi kesempurnaan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silakan untuk memimpin doa ya. Silakan. Siap, gerak. Doa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Bagaimana kondisi pada pagi hari ini? Siang semua? Ada yang bisa masuk hari ini? Ada ya. Dua rekan kita ya yang nggak masuk, siapa saja? Satu Roman ya sama Aquanya. Ada izinnya tadi ya? Oke ya, oke semuanya masuk. Tinggal beberapa temannya yang tadi izin saja. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi terkait pembacaan rambu ukur ya. Mapelnya apa? Mapelnya adalah pengoperasian alat ukur penyipat data atau waterpass. Ada yang tahu apa itu beda tinggi? Beda tinggi? Pernah kan jalan-jalan terus melewati permukaan tanah? Ada yang permukaannya tinggi, ada yang permukaannya rendah. Apa bedanya? Ada yang tahu beda tinggi itu apa? Jadi selisih antara dua titik. Nanti arahnya ke sana ya. Kita belajar untuk pembacaan rambu ukur itu tujuannya adalah untuk mengetahui beda tinggi ya. Ini nanti tujuan atau manfaat kita pelajari ilmu ukur tanah itu banyak variasinya ya. Nanti kalau kalian sudah selesai sekolah, terus kalian bekerja, nanti ilmunya sangat bermanfaat. Sebagai apa? Ada yang tahu? Sebagai apa nanti tujuannya? Nanti kalau kita pakai alat ukur waterpass itu kalau di lapangan proyek itu sebagai apa? Nah, sebagai surveyor. Nah, surveyor itu dipergunakan untuk kalian apa saja di proyek itu, macam-macam ya. Pada saat perencanaan membuat jembatan, betul nggak? Untuk pengukuran. Membuat gedung, itu pengukuran. Terus apa lagi? Kira-kira? Nah, drainase menentukan elevasi ya. Jadi elevasi air itu mengalir itu kan biasanya menggunakan metode gravitasi dari tinggi ke rendah. Seperti itu ya manfaat dan tujuan dari kita mempelajari ilmu ukur tanah. Dalam hal ini pembacaan rambu ukur. Ya, seperti itu. Nanti sebelum kita mulai materi pembelajarannya, nanti kita lakukan pretest dulu ya untuk mengetahui sampai sejauh mana kalian memahami tentang ilmu ukur tanah. Pretestnya itu sebenarnya hanya sebatas pengetahuan dulu. Nanti setelah itu di akhir pembelajaran nanti kita baru
melakukan yang namanya refleksi. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kita akan tunjukkan pretestnya. Ya, tadi setelah kita melaksanakan pretest, kita akan membagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok kan sudah kita tentukan ya. Namanya siapa tadi? Jadi kelompok 1 ada namanya ini, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, kelompok 4 siapa. Silakan, saya persilahkan untuk menempati posisi yang disesuaikan dengan kelompok tadi. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Apa? Sudah ya? Semua masing-masing kelompok sudah menempati tempatnya masing-masing. Ini saya bagikan LKPD ya. LKPD-nya nanti di sini ada petunjuk ya, petunjuk penggunaan apa yang harus dilakukan untuk pengisian LKPD. Saya bagikan. Sudah terima semua? Oke, kalau sudah terima semua dibaca sebentar ya. Isinya apa? Silakan. Ya, saya jelaskan dulu tentang pengenalan alat survei pemetaan ya. Itu ada waterpass, ada statif, ada rolmeter, ada lampu ukur ya, lampu ukur, ada untung-unting, ada patok dan ada payung. Ini adalah alat-alat ukur tanah yang harus disediakan pada saat kita praktek di lapangan ya, seperti ini. Nah, alat ukur sederhana ini tidak perlu pakai alat-alat yang punya tingkat kesulitan yang tinggi, tapi cukup ditarik antara orang pertama dan orang kedua untuk mengetahui panjang. Namanya apa? Meteran. Ya, meteran itu fungsinya untuk mengukur panjang dan jarak. Ya. Kompas ini untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui azimut utara. Ya, utara selatan itu pakai kompas. Ada kilometer. Ada peralatan pendukung survei tanah. Macam-macam peralatan pelengkap praktikum ilmu ukur tanah menggunakan pesawat waterpass yang tadi sudah saya sampaikan ya. Sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini statif. Report seperti ini ya. Tadi kita sudah sampaikan report atau statif. Nah, itu ada. Ini bidang landasannya ya. Ini bidang level atau kepala statif. Ini ada skrup pengunci. Yang di sini ada skrup pengunci. Terus ada tali. Tali ini kalau sudah selesai ya. Misalkan katakanlah ini mau pindah tempat ya, pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Cukup kalian bawa begini. Nah, ini harus diapakan ini? Dipendekkan yang depan. Dipendekkan. Supaya apa? Supaya tidak nyandung ya. Jadi begini, pena ya, begini. Ini sudah. Yang belakang panjang nggak apa-apa, tapi yang depan harus pendekkan. Nah, setelah itu kita kalau udah nyampe lagi, nah kita kencangkan lagi ya. Kita seperti ini. Nah, bahannya dari bahannya. Oke. Ya, saya jelaskan tentang alat ukur tanah. Ada yang tahu ini apa namanya? Sari. Ini ada namanya apa? Waterpass ya. Ini waterpass, coba diperhatikan apa saja yang ada di waterpass ini. Ini ada apa ini? Visir. Ini apa? Skrup penggerak halus. Ini untuk menggerakkan benang vertikal ya, sama horizontal, penggerak halus ke kiri dan kanan.
Nah, ini apa ini? Skrup. 3 skrup untuk mengatur hipo. Nah, ya paham ya, coba dilihat, geser sampai ke sana, perhatikan teman-temannya. Ya kalau sudah geser ke kanan, ya temannya sudah lihat, geser ke kanan. Oke, coba dilihat, jangan geser saja, ambil pilihan. Oke, perhatikan ya, sudah ya. Oke, sudah jadi. Nah, ya, ini saya jelaskan cara pemasangan antara statif dengan pesawat waterpass ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah memposisikan statif ini kan mempunyai 3 kaki ya. Nah, ini jangan terlalu pendek atau terlalu lebar. Disesuaikan supaya apa? Supaya posisinya stabil. Nah, ini diletakkan di atas landasan statif. Ya, diletakkan di atas landasan statif. Ini ada skrup. Ya, di bawahnya pesawat waterpass ini ada skrupnya. Ya, kita kencangkan sampai betul-betul skrup ini sudah tidak bergerak lagi. Ini berarti sudah kencang. Nah, setelah itu kita menengahkan yang namanya apa ini? Hipokota. Syarat utama pesawat ini digunakan harus menengahkan hipokota dulu. Ini ya, hipokotanya ada di sini. Hipokota itu bentuknya seperti gelembung ya. Dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, menyesuaikan dengan beda tinggi. Kalau kita memastikan pesawat waterpass ini pakai, harus di setel dulu ya. Disetel dengan menggunakan 3 skrup penyetel ya. Ini namanya apa? 3 skrup untuk penyetel menengahkan hipokota. Ada yang namanya skrup penyetel A, B dan C ya. Kita mulai ya menengahkan hipokota. Ini diputar 2 skrup dulu ya. Bisa searah atau berlawan arah sesuai dengan pergerakan hipo ya. Baru nanti misalkan ada di depan, misalkan lebih tinggi di depan, berarti yang belakang ini tinggal apa? Tinggal narik menengahkan. Sudah, kalau sudah di tengah, ini sudah di tengah ya. Terus habis itu kita pastikan di bidik begini, ini ada yang namanya apa? Pisir, ya pisir. Pisir ini untuk apa? Untuk objek pembidikan secara kasar, gini ya. Karena posisinya yang kita bidik kan jaraknya jauh. Jadi nggak harus langsung begini, tidak perlu ya. Jadi harus dibidik kasar dulu. Objek yang sudah kita bidik, baru kita bidik secara objek halus ya, seperti ini. Nah, sampai betul-betul nanti di teropongnya ini muncul garis vertikal dan garis horizontal. Garis horizontalnya ada berapa? Ya. Yang atas namanya apa? Atas, yang tengah. Nah, yang bawah. Yang bawah. Berarti nanti kalian itu praktek ya. Habis ini setelah Pak Iman menjelaskan, kalian langsung bisa praktek sesuai dengan kelompoknya yang kita tunjuk. Ya, nanti kita pakai dengan kumparan, nanti akan muncul siapa nama yang akan tampil untuk presentasi atau praktek ya. Ini ada yang perlu ditanyakan untuk penjelasannya Pak Iman? Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Nah, cukup jelas. Ini tadi fungsinya apa? Untuk apa ini skrup yang di atas ini? Untuk menggerakkan ya, bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Ini secara halus ya. Misalkan objeknya kurang ke kiri dikit, tidak perlu kita gerakkan pesawatnya. Cukup dengan skrup penggerak halus. Ya, paham semua ya? Oke. Pak Iman tadi menyampaikan materi di PowerPoint tentang apa alat-alatnya yang dipakai untuk pengukuran di lapangan ya, sampai pengenalan yang namanya alat ukur tanah waterpass, sampai mulai dari penyetelannya ya sampai dengan pembacaannya ya seperti apa. Ini saya terangkan posisi untuk perpindahan alat ukur penyimpan data. Misalkan begini,
ini ada tanah ya. Misalkan seperti ini ada permukaan tanah. Nah, tentunya kalau ada permukaan tanah, kita pakai metode apa prakteknya nanti? Metodenya adalah pergi pulang ya. Misalkan posisinya titiknya ada di sini. Ini saya anggap adalah STA 0 titik berapa? 000 ya. Terus di sini STA berapa? 0 plus 0 25 ya. Kita di sini berapa? STA berapa? 0 plus 0 50. Nah, misalkan saya buat sampai 100 ya. Berarti di sini berapa? STA berapa? 0 plus 0 75. Di sini 0 berapa? 100. STA plus minus 0 apa ini? Plus minus 0 100 ya? Oke, berarti kalau kita mau mengukur posisinya kemana ini? Ke depan ya, arahnya ke sana itu ke depan ya. Berarti pesawat di tengah-tengah begini, letakkan di tengah-tengah begini. Nah, berarti kalau misalkan orang pertama di sini pegang karbutur di sini, berarti ini pembacaan apa ini? Pembacaan belakang ya, belakang. Terus di sini pembacaan belakang. Kalau di sini lagi pembacaan belakang, di sini pembacaan belakang. Terus belakang, terus buka, belakang, terus buka. Ya. Ini misalkan jaraknya berapa ini? Nah, ini kan sudah ada ya. Di sini. Nanti di sini apa? 0 ya. Di sini berapa? 25. Di sini 50. Di sini 75. Di sini 100. Berarti jaraknya misalkan ini adalah A ke B. Ini berapa? 100 meter. Jadi 100 meter. Begini ya. Nah, nanti misalkan untuk perpindahan, ini kan yang pegang rem ukur. Setelah dibidik begini, berarti pindah ke sini. Ya, begini. Ya, berarti setelah dibidik ke belakang dan dibidik ke muka, pesawatnya pindah ke sini. Ya, ini pindah ke sini. 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 Ya kan? Jadi seperti ini posisinya. Ya kan? Nah, contoh yang kita bidik itu benang apa? Tadi kan ada kelihatan benang ya. Benang apa? Atas, benang tengah dan benang bawah. Ya. Jadi benang atas, benang tengah, benang bawah. Misalkan untuk mencari beda tinggi itu rumusnya adalah pembacaan benang tengah belakang dikurangi pembacaan benang tengah belakang. Ya, ini beda tinggi. Kalau jarak, rumusnya jarak yaitu benang atas dikurangi benang bawah kalikan 100. Apa ini jarak? Kalau mencari benang tengah itu sama dengan benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Seperti ini ya. Nah, nanti apa yang dijelaskan Pak Eman nanti kalian praktekkan setelah kalian membidik rambu ukur. Rumus-rumus yang ada yang sudah kita bahas di sini ini kalian masukkan di LKPD sesuai dengan apa? Hasil bacaan. Setelah itu kalian presentasikan. Paham semua ya? Nah, oke, silakan dilihat LKPD-nya. Materi-materi tentang
apa yang disebut dengan berbagai macam pekerjaan di lapangan yang ada kaitannya dengan ilmu ukur tanah. Tadi sudah saya sampaikan bagian-bagian dari alat-alatnya, yang dari waterpassnya itu sendiri, statiknya juga sudah saya jelaskan, cara pembacanya bagaimana, cara penyetelannya alat ini bagaimana. Untuk memperjelas apa yang Pak Iman sampaikan, nanti akan saya tampilkan tutorial ya, video tutorial tentang apa ini, pembacaan rambu ukur dan pengenalan alat-alat ukur tanah. Nanti akan saya sampaikan di video tutorial. Seperti yang sudah kita bagi kelompok tadi ya, ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, dan ada kelompok 4. Kita coba ada di depan kita ini semua nama dari anak-anak yang masuk di kelompok 1, 2, 3, dan 4 ada di sini semua. Mari ya, kita coba menuju salah satu untuk apa ini nanti? Untuk praktek pembacaan rambu ukur. Oke ya, berdua saja siapa yang beruntung? Ya. Oke. Kita sudah memutar nama-nama yang kebagian untuk praktek. Ya, kita adil kan? Ya, jadi penunjukannya lewat sistem. Siapa tadi yang namanya muncul? Najwa Sena. Oke, Najwa Sena nanti mencoba untuk belajar membaca rambu ukur ya. Oke, silakan maju. Dibantu oleh kelompok 1, Dimas. Nanti Dimas kan pegang rambu ukurnya. Silakan. Najwa Sena ya. Ide, silakan. Dari sini. Oke. Pasang di statif ya, pasang di statif. Oke, diatur, posisikan ini warnanya. Oke, sudah diatur di kotaknya sampai di tengah. Oke, tarik. Nah, ini yang tarik, tinggal tarik, tinggal tarik. Oke, sudah di tengah. Sudah. Sekarang sudah bidik ya. Yang terakhir tulis hasil bidikannya. Silakan. Benang atas 1,370, benang tengah 1,250, benang bawah 1,330. Oke, sekarang pindah yang sebelah belakang. Benang atas 1374, benang tengah 1303, benang bawah 1352. Oke, silakan kembali ke tempat ya. Di hasilnya tadi dibuat hitungan untuk menentukan beda tinggi sama jarak. Oke, silakan kerjakan di LKPD-nya langsung ya. Yang lain yang sudah praktek ya, tadi yang juga sudah ditunjuk untuk praktek juga silakan diisi di LKPD-nya. Sekarang coba lihat tadi. Ya. Ini tadi sudah diisi ya. Ini benang atas 1,370, benang tengahnya 1,350, benang bawahnya 1,330. Ini nanti dihitung berapa beda tingginya, berapa jaraknya sesuai dengan yang teman jelaskan di depan. Ini ya, silakan dibuka LKPD-nya, diisi, sekarang diisi.
Ya, KPD-nya. Buka semua KPD-nya buka. Hasil pembacanya tadi langsung dimasukkan di LKPD ya. Langsung dimasukkan di LKPD. Nanti kita habis ini presentasi yang ditunjuk yang maju ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi mewakili satu kelompok mewakili untuk presentasi. Silakan dikerjakan. Ya. Setelah kita tadi melaksanakan praktek untuk pembacaan rambu gugur, maka untuk kelompok 1 dikasih kesempatan mempresentasikan hasil pembacaannya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ya, teman-temannya yang lain silakan menyimak ya apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Senadri Grafila dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil penghitungan jarak benang tinggi dan beda tinggi pada praktek alat ukur tinggi data. Jarak dari pembacaan muka adalah 4 dengan benang tengah 1, 3, 50. Sedangkan itu untuk jarak pembacaan belakang adalah 2,2 dengan benang tinggi benang tengah 1,363. Dari hasil tersebut kita sudah menentukan beda tinggi antar titik yaitu 13. Sekian penyampaian dari kelompok kami, saya Nani Pasana Grafila. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Dari apa yang kita pelajari pada materi kali ini, yaitu mengoperasikan alat ukur penyipat data dengan materi pembacaan rambu ukur, kesimpulannya adalah kalian semua sudah mengerti dan sudah terampil dalam mengoperasikan alat ukur sekaligus membaca rambu ukur ya. Jadi juga manfaat-manfaat yang bisa kalian peroleh ketika kalian sudah menguasai pembacaan rambu ukur, nantinya ketika kalian sudah lulus, kalian jadi surveyor, kalian sudah tinggal melaksanakan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sebagai apa? Sebagai bekal untuk kompetensi kalian ke dunia kerja. Ya, dari hasil praktek tadi ya, kalian pada dasarnya sudah banyak yang bisa, walaupun sebagian masih ada yang mengalami kesulitan. Ya, kesulitan itu yang nanti kalian tanyakan supaya bisa lebih terampil lagi ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Cara untuk menanyakan info kota. Oke, tadi kesulitan ya. Iya. Lihat tadi waktu praktek lama sekali. Nah, di sini diperhatikan di alat waterpass ini ada 3 skrup penggerak ya. Kita sebut aja ada berapa jumlahnya? 3. Ada 3. Kita sebut aja skrup yang di kiri, yang di tangan saya ini skrup A ya. Iya. Yang di skrup saya yang tangan kanan ini adalah skrup B. Yang di belakang ini adalah skrup C. Kita lihat posisi gelembung nipu kotaknya ada di mana. Kita harus posisikan bisa searah begini, ya, bisa searah atau berlawanan, disesuaikan dengan posisi gelembungnya, nipunya. Nah, kalau misalkan dia posisinya di atas seperti ini, tinggal yang skrup C yang di belakang ini yang kita tarik, ya, kita tarik ke belakang begitu, sehingga nipu kotaknya bergerak ke tengah. Tidak ada kesulitan sebenarnya. Kalau pertama memang sulit. Tapi nanti kalau kita berlatih 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya untuk menengahkan ibu kota itu bukan sesuatu yang sulit. Paham ya? Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, siapa namanya? Aulia. Aulia, silakan. Bagaimana kita caranya
Oke, memang tadi kan banyak juga yang mengalami kesulitan ketika sudah diminta untuk membidik. Lipokota sudah di tengah. Ternyata ketika dibidik gelap, ya kan? Enggak kelihatan. Ya kan? Pak, ini enggak kelihatan apa-apa, ini kabut. Bukan kabut. Masalahnya tidak di setel skrupnya. Ini kan ada skrup untuk memperjelas objek pembidikan. Yang ada di atas ini, yang saya pegang ini bisa diputar, diputar sampai betul-betul yang awalnya kabur, gambarnya akan kelihatan sedikit menjadi apa? Jelas. Di sini ini. Tapi yang di skrup yang ada di teropong yang paling depan yang saya putar ini adalah untuk memperjelas tampilan dari benang vertikal dan benang horizontal yang ada di sini nih. Kalau yang ini skrup yang saya pegang ini adalah skrup untuk memperjelas objek pembidikan. Jadi seperti ini. Itu kalau pertama kali, kedua itu memang masih mengalami kesulitan. Ini adalah sesuatu yang bagi kalian baru ya. Baru. Jadi memang sudah sepantasnya kalian kesulitan. Tapi nanti kalau praktek pertama, kedua dan ketiga pasti sudah biasa. Sudah paham Alia ya? Sudah paham. Oke, terima kasih. Dari apa yang Pak Iman sampaikan untuk materi pagi hari ini, tolong diperhatikan dan diingat-ingat ya. Apa yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir ya. Sampai nanti ketika kalian sudah betul-betul terampil, sudah kompeten dan bisa menguasai apa yang menjadi tuntutan di dunia kerja terkait dengan apa? Terkait dengan pekerjaan ukur tanah ya. Untuk hari ini kita akhiri ya pelajaran untuk ilmu ukur tanahnya yang terkait dengan materi pengoperasian alat ukur penyimpan datar ya dan pembacaan tamu ukur. Sebelum kita akhiri, kita buat dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin namanya untuk dua penutup. Silakan. Siap, gerak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Kita ketemu minggu depan ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.